Senang belajar ekonomi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi hari ini yang cerah, kita harus semangat ya. Baik, materi untuk hari ini kita akan membahas masalah yang namanya permintaan. Namun sebelumnya akan saya ulang materi yang sudah lama, ya, yaitu tentang bagaimana peranan daripada pelaku ekonomi. Ya, masih ingat? Ya, ada 4 pelaku ekonomi ya. Pertama ada RTK, ada RTP, ada RTG, dan juga ada RMPN. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai yang namanya materi baru, yaitu tentang permintaan. Nah, dalam permintaan ini akan kita bahas diantaranya adalah bagaimana tentang definisi daripada permintaan. Yang kedua adalah bagaimana hukum permintaan. Kemudian juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Kemudian kurva permintaan. Bagaimana pergeseran daripada kurva permintaan. Dan juga bagaimana fungsi daripada permintaan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, tolong diperhatikan oleh kalian gambar berikut ini. Silakan kalian simak. Ya, apa yang terjadi di dalam gambar ini? Ya, baik. Dari gambar tadi, mungkin kalian bisa mengamati bahwa ada pelaku-pelaku di dalam pasar. Terutama diantaranya adalah pembeli, ada penjual, kemudian juga ada interaksi antara pembeli dengan penjual, yang dimana si ibu yang pertama selaku pembeli dia mengatakan, ya Bu, berapa harga barang ini? Kemudian dijawab oleh si ibu penjual, itu adalah Rp5.000. Nah, kemudian kalau kita lihat interaksi ini, ada kesepakatan antara yang namanya pembeli dengan penjual, jadi nggak akan harga. Ya, betul. Kalau misalnya dia sudah sepakat, maka itu akan terjadi yang namanya harga. Oke, lebih lanjutnya lagi, setelah kalian mempelajari yang namanya pelajaran ini, maka akan didapatkan tujuan pembelajaran. Apa yang didapatkan oleh kita? Pertama, kalian dapat mendefinisikan apa itu permintaan. Yang kedua, Anda akan memahami bagaimana hukum permintaan. Kemudian juga Anda dapat mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Kemudian kalian mahir menggambarkan kurva permintaan. Juga mengetahui bagaimana menghitung daripada yang namanya permintaan serta dengan kurvanya. Dan juga bagaimana pergeseran daripada kurva permintaan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah apa itu permintaan? Ada yang ingat? Mungkin ada yang sudah paham dan sebagainya. Ya, baik. Kalau tidak ada, mohon perhatikan dalam slide berikut ini. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang akan dibeli ataupun diminta oleh konsumen pada waktu tertentu dengan berbagai tingkatan harga. Berarti dalam hal ini ada beberapa komponen. Ya. Yang pertama adalah ada barang ya, atau jasa. Kemudian juga diantaranya ada berapa jumlah permintaan yang akan dimintanya. Kemudian juga ada harganya. Dan yang terakhir adalah ada waktu. Kapan permintaan itu diminta atau dijual oleh yang namanya si pembeli. Berikut kita lihat. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi daripada permintaan. Kita lihat yang pertama ada harga barang. Sudah jelas ketika kalian mau belanja, pasti yang pertama dilihat itu adalah harganya dulu. Yang kedua adalah tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Otomatis kalau pendapatannya tinggi, pasti dia akan membeli barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan dia dan disesuaikan dengan pendapatan yang dia miliki. Kemudian yang ketiga ada yang namanya selera konsumen. Bahwa konsumen memiliki selera yang baik, yang bagus, maka dia akan banyak meminta atau membeli barang. Kemudian juga ada harga barang lain. Kita akan mempertimbangkan, kalau misalnya saja barang tersebut adalah cocok untuk kita, kemudian harganya agak mahal, maka kita akan mencari pengganti barang lain untuk memperoleh kepuasan bagi yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya perkiraan harga di masa yang akan datang. Dan juga yang terakhir adalah jumlah penduduk yang betul-betul bisa mempengaruhi daripada permintaan tersebut. Nah, kita lihat yang berikutnya. Coba perhatikan yang paling belakang tuh. Ya. Lihat.
Kita lihat ada yang namanya kurva permintaan. Ya, kurva permintaan itu adalah kurva yang menggambarkan bagaimana titik-titik yang ada di dalam kurva tersebut antara permintaan dengan harga jika disatukan itu akan membentuk sebuah garis lurus. Karena dalam hal ini untuk kurva permintaan yang akan saya terangkan adalah kurva permintaan yang sifatnya linear atau bervariabel satu. Kita lihat. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Ya, kita lihat ada harga, kemudian juga ada jumlah barang yang diminta. Nah, dari harga itu adalah yang garisnya vertikal, kemudian yang horizontalnya itu adalah banyaknya barang atau permintaan. Kita hubungkan satu-satu antara yang namanya harganya berapa, kemudian dengan jumlah barangnya berapa. Kalau dalam contoh di sana dilihat harga 6.000 permintaan 4. Harga 4.000 permintaan 6 dan sebagainya sampai dengan harga yang terkecil adalah harga Rp1.000. Jumlah permintaannya adalah 10. Nah, setelah itu baru kita tarik garis. Setelah dihubungkan satu-satu, maka akan membentuk yang namanya kurva permintaan. Ya, kita dapat simpulkan bahwa yang namanya kurva permintaan itu adalah turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kenapa? Coba kita lihat. Ya. Harga yang pertama itu 6.000, harga kedua 4.000, harga ketiga 2.000, dan harga yang terakhir adalah 1.000. Turun atau naik? Ya, terjadi adanya penurunan ya dari harga 6.000 sampai dengan 1.000 ya, maka permintaannya pun akan naik. Baik, yang berikutnya tolong diperhatikan bahwa di dalam permintaan juga ada yang namanya fungsi permintaan. Coba perhatikan di dalam slide berikut bahwa fungsi permintaan dapat digambarkan bahwa QD sama dengan A min BP. Coba perhatikan. Apa QD? QD menunjukkan quantity of demand atau jumlah barang yang akan diminta. Kemudian ada A itu adalah konstanta dan min di sana adalah menunjukkan bahwa hukum permintaan itu adalah berbanding terbalik. Artinya negatif untuk yang namanya B-nya, nilai B-nya atau nilai gradiennya. Maka harga otomatis itu akan sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kalau harga naik, berarti jumlah barang yang diminta akan turun. Nah, itu adalah fungsi daripada dalam permintaan. Nah, kita lihat. Ya, ada beberapa contoh yang akan Bapak sampaikan. Tolong dilihat oleh kalian. Ya. Diketahui QD sama dengan 1900 min 2P. Kemudian jika jumlah barang yang dimintanya adalah 120 unit, maka berapakah harga barang? Ya. Coba perhatikan, ya, fungsinya dulu kita lihat. QD sama dengan 1900 min 2P. Jika jumlah barang yang diminta itu adalah 1.200 unit, berapakah jumlah barang yang diminta? Nah, tolong diperhatikan. Ini agak sulit matematik ya, dan Anda harus paham betul bahwa yang namanya fungsi permintaan tadi sudah disampaikan ya. Kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Untuk menjawab soal ini, sebenarnya kita gunakan yang namanya sistem perhitungan matematika. Yaitu kita harus substitusikan. Perhatikan, ada Q di sana. Ya, kemudian ada apa lagi variabelnya? Ada P. Nah, Q-nya diketahui? Ya, diketahui. Berapa? 1.200. Berarti Q kita robah dengan yang namanya angka 1.200. Nah, setelah itu baru selesaikan. 1.200 sama dengan 1.900 dikurangi 2P. Yang ada berarti tinggal variabel apa? Yaitu tinggal variabel harga. Berarti P bisa kita pindahkan ruasnya dari ruas kiri ke ruas kanan. Maka akan dihasilkan dari min menjadi plus. Jadi 2P sama dengan 1.900
900. Yang 1200 kita pindahkan ke sebelah kanan. Asalnya positif menjadi negatif. Menjadi min 1200. Maka selesaiannya adalah 2P sama dengan 700. Maka P sama dengan 700 dibagi 2. P menghasilkan 350. Baik, ada pertanyaan dari soal ini. Yang susah, yang agak sulit, mangga ditaroskeun. Ada pertanyaan? Baik, bisa dipahami? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Untuk berikutnya, ini ada soal latihan bagi kalian. Silakan disimak di dalam slide ini. Ya, silakan dicatat dulu oleh kalian, kemudian diselesaikan. Baik, mungkin itu pertemuan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Ya, tolong dibaca lagi oleh kalian, dilatih lagi soal-soalnya yang sudah Bapak berikan. Yang tidak paham dan tidak ngerti, tolong oleh kalian dibaca kembali. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi ini dan juga bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.